Nah, pada kesempatan ini, mewakili Warsi, kami diminta untuk menyampaikan, eee, pengalaman Warsi gitu ya, untuk mendorong pemanfaatan potensi, hutan, areal perhutanan sosial, terutama potensi jasa air. Kali ini saya akan menyampaikan pengalaman pada 2 lokasi, pada Nagari Sirukam di, Provinsi Sumatera Barat dan, hutan adat Rantau Kermas di, Provinsi Jambi. Bapak Ibu, saya Rica Rahmadewita, seperti tadi yang diperkenalkan oleh Mbak Tami, saya koordinator program KKI Warsi. Di awal karena ini, isunya adalah isu SDGs desa dan Warsi mungkin saja lembaga yang baru dikenal untuk isu ini, eee saya mau memperkenalkan, Warsi itu apa gitu ya. Warsi itu Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, berdiri sejak tahun 1992, berkantor di, kota Jambi. Kami berkonsentrasi pada, mendukung upaya perlindungan hutan melalui pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar hutan. Bicara tentang perhutanan sosial, saya mau meng-highlight dengan cepat saja apa itu perhutanan sosial begitu ya. Ada banyak definisi, tapi paling tidak perhutanan sosial itu sistem pengelolaan hutan lestari yang itu dilaksanakan dalam hutan negara atau hutan adat atau hutan hak gitu ya. Aktor utamanya siapa? Masyarakat lokal atau masyarakat adat. Tujuannya ada 3 hal utama, dia ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, menjaga keseimbangan lingkungan, dan memperkuat sosial budaya masyarakat. Seperti tadi Mbak Tami sampaikan ada salam 5 jari, itulah skema perhutanan sosial. Dan saat ini Warsi untuk perhutanan sosial mendampingi 24 kabupaten pada Pulau Sumatera dan Kalimantan. Ada 147 kelembagaan dan desa yang didampingi dengan total luasan 201.395 hektar yang itu tersebar. Paling tidak dari proses pengalaman pendampingan, perhutanan sosial, menurut kami ada 6 manfaat utama dari perhutanan sosial itu sendiri. Manfaat pertama itu manfaat kepastian legalitas atas wilayah. Eee, Kalau sebelumnya kawasan hutan itu dekat dengan desa, tapi kemudian legalitasnya itu ada pada negara, tapi dengan perhutanan sosial ini sebagian legalitas itu diberikan kepada masyarakat atau bahkan penuh diberikan kepada masyarakat lewat skema hutan adat. Yang kedua, dalam pengembangan perhutanan sosial, nilai-nilai lokal itu menjadi, sesuatu yang harus yang harus dikembangkan dalam, praktek pengelolaan hutannya sendiri. Nah, ini kemudian mendorong berkembangnya solidaritas sosial. Yang ketiga, di masyarakat jadi ada kelembagaan khusus yang itu berkonsentrasi pada pengelolaan sumber daya alam. Lalu perhutanan sosial juga menjadi peluang untuk berkembangnya sumber mata pencarian baru. Pada sisi lain, masyarakat yang mendapatkan izin perhutanan sosial itu biasanya mendapatkan pendampingan dari para pihak, terutama dari pemerintah. Nah, ini membuat masyarakat yang punya kemampuan untuk menyuarakan hak dan kepentingannya. Yang terakhir, masyarakat yang menyusun perencanaan dan perencanaan itu bisa didukung oleh para pihak melalui infrastruktur pendukung. Nah, saya mau menyampaikan bagaimana praktek perlindungan, dan pengelolaan pemanfaatan hutan, di Nagari Sirukam, yang itu bermanfaat untuk perlindungan, jasa air gitu ya. Pertama Sirukam itu ada di mana? Jadi Sirukam itu bagian dari Kabupaten Solok, wilayahnya didominasi, perbukitan, luasnya sekitar 199.057 kilometer. Ada 5 jorong, jorong itu desa di bawah, dusun di bawah desa, dengan jumlah kakaknya sekitar 1.500. Nah, mata pencarian utama masyarakat desa, masyarakat Nagari Sirukam itu pertanian sawah dan pertanian lahan kering. Uh, karena letaknya memang di Sumatera Barat, ini merupakan masyarakat Minangkabau. Jadi semua kepentingan bersama itu dimusyawarahkan melalui kesepakatan yang secara adat disebut dengan Tungku Tigo Sajarangan. Jadi Tungku Tigo Sajarangan itu ada pemerintahan nagari, ada KAN, dan ada Cadik Pandai. Pada tahun 2013, masyarakat Sirukam itu menyepakati pengusulan hutan nagari dan izinnya keluar pada tahun yang sama.
Lalu apa sih makna keberadaan hutan nagari bagi masyarakat Sirukam? Mereka memang sudah punya sistem adat sendiri untuk melindungi wilayahnya, lalu kenapa perlu mengusulkan hutan nagari begitu? Penetapan hutan nagarinya itu di tahun 2014 dengan luas 3.338 hektar, semuanya itu ada di kawasan hutan lindung. Nah, kenapa penting untuk mengusulkan hutan lindung itu sebagai hutan nagari? Itu ternyata untuk perlindungan sumber air bagi kebutuhan air bersih dan irigasi areal sawahnya. Jadi ada 1.500 kakak yang sumber air bersihnya sangat tergantung pada hutan lindung yang itu diusulkan menjadi hutan nagari. Nah, secara adat sebenarnya di Sirukam itu mereka telah menetapkan yang mereka sebut dengan hutan lindung nagari. Jadi kalau di negara statusnya areal penggunaan lain atau APL, tetapi hutan lindung nagari itu langsung bersebelahan letaknya dengan hutan lindung negara. Nah, kemudian kebutuhan untuk melindungi hutan lindung nagari itu menjadi agak terganggu karena hutan lindung Persinegara itu kewenangannya tidak ada di masyarakat. Lalu kemudian karena itulah mereka bersepakat mengusulkan hutan nagari pada tahun atau hutan desa pada tahun 2013. Jadi keberadaan hutan desa itu pada hutan negara itu penyangga bagi hutan lindung nagari yang penetapannya dilakukan melalui peraturan nagari. Yang berikutnya pengelolaan hutan nagari itu fokus pada perlindungan karena memang itu untuk melindungi sumber air, maka pengelolaannya fokus pada perlindungan, rehabilitasi lahan kritis, dan pengembangan pohon asuh. Nah, saat ini kebutuhan pengelolaan hutan nagari itu didukung melalui dana desa, yang itu dana desa di Nagari Sirukam. Nah, ini beberapa aktivitas pengelolaan hutan nagari, seperti yang saya sampaikan kalau bisa lihat di foto, ini sebelah kiri ini hutan lindung Persinegara, yang ini sudah ditetapkan menjadi hutan nagari, lalu sebelah kanan ini hutan lindung nagari, yang ini status kawasannya APL, areal penggunaan lain, tetapi secara adat ditetapkan sebagai hutan lindung. Ini kegiatan rehabilitasi dan ini kegiatan pohon asuh. Nah, lalu sesuai dengan diskusi hari ini, kalau Sirukam dia sudah jelas menyatakan diri kalau kebutuhan untuk pengusulan hutan nagari itu untuk perlindungan sumber air bersih untuk di Nagari Sirukam. Nah, yang kedua saya mau menyampaikan ada perlindungan hutan adat Depati Karojayo, yang itu salah satu fungsi utamanya untuk ketersediaan energi pembangkit listrik tenaga mikrohidro bagi masyarakat Rantau Kermas. Kalau kita bicara soal Desa Rantau Kermas, sebenarnya Desa Rantau Kermas ada di mana, gitu ya? Jadi Desa Rantau Kermas ini ada di Kabupaten Merangin, di Kecamatan Jangkat, dan merupakan bagian dari masyarakat hukum adat Serampas. Sumber mata pencariannya lahan kering, mereka hampir semua masyarakat itu punya punya lahan pertanian kering yang biasa ditanami kopi, kulit manis, dan ada sawah gitu ya, areal persawahan. Masyarakatnya hidup dalam sistem adat Serampas, yang dimana yang paling mengemuka itu adalah pemanfaatan wilayah itu diatur melalui sistem adat. Ada yang disebut dengan tanah ajum arah, yang ini merupakan mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada pasangan-pasangan baru untuk bisa mengelola lahan. Ada yang disebut dengan tanah ulae. Jadi tanah ulae itu wilayah yang dilindungi secara adat oleh sistem adat Serampas. Nah, wilayah didominasi perbukitan dan desa ini berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat. Mendapatkan pengakuan masyarakat hukum adat Serampas melalui Perda nomor 8 tahun 2016. Lalu berikutnya setelah ada Perda, ada penetapan hutan adat Depati Karojayo, luasnya sekitar 130 hektar oleh KLHK, dan 45 hektar diantaranya itu berada di dalam areal Taman Nasional Kerinci Seblat. Nah, apa makna hutan adat bagi masyarakat Rantau Kermas gitu ya?
Hutan adat ini memperkuat eksistensinya. Eksistensi yang mana? Pertama, eksistensi identitas masyarakatnya sebagai masyarakat adat Kerampas itu sendiri. Yang kedua, ini ternyata hutan adat ini benteng untuk menahan laju ekspansi lahan oleh orang luar. Seperti slide sebelumnya, ada sekitar 34 hektar yang berada di dalam Taman Nasional Kerinci Sebelah. Ketika itu diakui sebagai hutan adat masyarakat Rantau Kermas, masyarakat bisa dengan kuat secara adat mengatakan kepada orang luar bahwa itu wilayah adatnya orang Rantau Kermas, tidak boleh ada orang lain yang masuk ke situ. Dan itu menjadi wilayah perlindungan bagi masyarakat Rantau Kermas. Nah, yang ketiga, perlindungan hutan adat itu perlindungan terhadap sumber air. Kenapa itu disebut tanah ulu aek? Karena memang di situ ada sumber air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan persawahan. Nah, ini kemudian berkembang menjadi sumber energi untuk PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Lalu masyarakatnya membangun perangkat mekanisme pengelolaan PLTMH. Nah, ini beberapa ini mekanisme pengelolaan PLTMH di Desa Rantau Kermas. Jadi sejak tahun 2000 sebenarnya memang sudah ada pembangkit listrik tenaga air yang dibangun secara swadaya oleh masyarakatnya. Lalu pada tahun 2016 dan 2017 ini kemudian didukung oleh Warsi untuk dimaksimalkan menjadi pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan daya 37 kW atau 3.700 watt. Nah, daya ini saat ini mampu melayani semua rumah di Desa Rantau Kermas. Ada 152 rumah termasuk prasarana umum seperti madrasah, masjid, kantor BUMDes dan kantor desa. Nah, daya ini dari diskusi terakhir masih bersisa begitu ya, maksudnya masih bisa digunakan untuk yang lain. Nah, masyarakat kemudian membangun mekanisme untuk pemanfaatan PLTMH di Desa Rantau Kermas. Ada 3 skema. Nah, skema ini memang dibangun untuk mengakomodir kemampuan ekonomi masing-masing kepala keluarga untuk bisa memanfaatkan potensi listrik tenaga mikrohidro ini. Ada skema C1 yang iuran biaya 40.000 sebulan yang hanya bisa menggunakan penerangan saja. Lalu ada skema C2 yang itu bisa digunakan untuk penerangan, setrikaan, pemasak listrik, biaya iurannya 60.000 per bulan. Lalu ada skema C4 yang ini bisa pakai semua, biayanya 120.000 per bulan. Nah, sekarang pengelolaan PLTMH ini kelembagaan pengelolaan yang sudah ada dan ini menjadi bagian dari unit usaha BUMDes di Desa Rantau Kermas. Nah, lalu dari 2 pengalaman itu apa sih pembelajaran lapangnya? Bagaimana sebenarnya kontribusi perhutanan sosial dalam SDGs desa, terutama SDGs 6 dan 7? Pertama, perhutanan sosial dalam SDGs desa 6 dan 7 itu kontribusi pertamanya adalah legalitas hutan di desa. Nah, hutan itu kan menjadi sumber utama untuk ketersediaan air. Kalaulah misalnya legalitas hutan yang ada di sekitar desa itu tidak diberikan kepada masyarakat desa, maka mereka akan sulit melakukan praktek-praktek perlindungan terhadap sumber air yang ada di hutan itu sendiri. Yang kedua, areal perhutanan sosial yang sudah ditetapkan dan diberikan kewenangannya kepada desa, harusnya itu bisa menjadi aset desa yang bisa dikelola oleh desa. Yang ketiga, ada kelembagaan di desa yang kemudian menjadi kelembagaan yang solid yang terbentuk seiring dengan adanya izin perhutanan sosial pada desa-desa. Yang keempat, ada dukungan para pihak terhadap inisiatif pasca desa-desa mendapatkan izin perhutanan sosial. Yang kelima, kita tahu sekarang ada dukungan yang cukup kuat ya dari nasional untuk desa melalui dana desa, tapi kita juga tahu bahwa tantangan utamanya adalah memanfaatkan dana desa sesuai dengan kebutuhan desa. Nah, perhutanan sosial bisa menjadi bisa menjadi titik masuk untuk memanfaatkan dana desa sesuai dengan potensi desa. Ini penjelasannya. Oke.
Nah, untuk Mbak, dukungan 1 menit lagi boleh ya? boleh, Makasih. baik Mbak, 1 menit pas. Nah, untuk dukungan para pihak yang paling penting juga pasca mendapatkan izin perhutanan sosial, dukungan untuk desa itu tidak hanya dari sektor kehutanan, tapi juga bisa dari berbagai sektor. Misalnya untuk dari sektor energi atau sektor untuk pembangunan desa sendiri. Nah, apa sih tantangan dan pembelajaran pemanfaatan potensi perhutanan sosial berbasis pembangunan desa, begitu ya? Paling tidak kami melihat ada 4 tantangan utama. Pertama, konsepsi perhutanan sosial sebagai bagian dari wilayah desa. Nah, seringkali areal yang sudah ditetapkan sebagai areal perhutanan sosial itu dianggap tetaplah dia menjadi kawasan hutan yang itu bukan bagian dari wilayah desa. Padahal harusnya ketika sudah mendapatkan izin dia menjadi wilayah desa secara keseluruhan. Yang kedua, tantangan yang kedua, implementasi SDGs desa sebagai basis pembangunan desa. Ini SDGs desa ini belumlah dengan kuat dipahami oleh pemerintahan desa sebagai basis utama untuk pembangunan desa. Yang ketiga, tentu saja perhutanan sosial itu perlu dia mendapat dukungan oleh para pihak. Karena itu integrasi antara potensi perhutanan sosial sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan itu yang masih kurang kuat di tingkat tapak begitu. Yang terakhir sebenarnya ada penyuluh kehutanan, ada pendamping desa, tapi mungkin kita perlu membuat satu peluang untuk bisa duduk bersama antara penyuluh kehutanan dan pendamping desa. Pembelajarannya apa? Pertama, desa-desa perhutanan sosial itu desa yang berada pada daerah hulu, sehingga potensi pengembangan air bersih dan energi terbarukannya potensinya itu besar untuk pengembangan air bersih dan energi terbarukan. Yang kedua, tentu saja areal perhutanan sosial itu dia berkaitan erat dengan pembangunan desa. Nah, SDGs dan perhutanan sosial ini punya aktor utama yang sama. Aktor utamanya siapa? Masyarakat desa. Lalu keberadaan perhutanan sosial itu sebenarnya dari 2 contoh kasus yang saya sampaikan di atas, membuktikan bahwa perhutanan sosial itu mampu dia berkontribusi terhadap SDGs desa. Berkontribusinya pada bagian mana? Perhutanan sosial memberikan akses atau izin, lalu SDGs desa potensial untuk mengisi pasca izin. Terakhir, izinkan saya menyampaikan quote yang sering disampaikan oleh masyarakat Rantau Kermas, hutan terjago, listrik nyalo. Terima kasih Mbak Tami. Saya kembalikan ke Mbak Tami.